Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu. Kita udah plan buat podcast ini sebenarnya sudah lama sekali, tapi karena jadwal kita belum match ya, dan Mas Hariri juga belum ada waktu, akhirnya baru kali ini nih kita sempat untuk syuting podcastnya. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana perjalanan beliau dari mulai nol sampai berada di posisi sekarang. Dan yang pasti di sini nanti ada konten yang hashtag tanya officer, di mana di situ kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube Mas Hariri atau Instagram Mas Hariri itu sendiri. Jangan lupa subscribe, share video ini. Without any further, aku panggil bintang tamu kita malam ini, Mas Hariri. Yeah. Halo guys. Mana, Halo Mas? Mas. Aduh, Sehat-sehat, Mas. akhirnya kita bisa ngobrol bareng. Finally. Setelah kita kemarin berapa minggu ya? Setelah video kamu yang ini. Seminggu kayaknya. Seminggu setelah video launching yang di depan kapal itu. Betul. Sekitar semingguan lebih lah. Soalnya Mas Hariri ini lagi jaga malam ya. Bener. Jaga malam. Kan? Bulan ini saya lagi jaga malam, jadi menyempatkan waktu lah buat membuat konten ini bareng-bareng. Ini harusnya waktu tidur. Nasib konten kreator di kapal itu ya begini nih guys ya. Gak apa-apa ya. Buat kita sharing-sharing information buat teman-teman. Kemarin itu ini ya, kalau nggak salah teman-teman banyak yang nanya ya, teman-teman followersnya Mas Hariri itu antusias banget ya. Pas kita posting video itu tuh banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya kita akan buat episode-episode part 1, part 2, part 3 gitu ya. Betul. Karena durasinya akan terlalu panjang guys kalau dibahas semua. Nah ini yang menarik nih. Awal cerita mulanya nih Mas, ini kan yang namanya perjalanan kan nggak mungkin kan langsung masuk kapal pesiar langsung second officer tuh nggak mungkin. Bisa diceritain nggak kira-kira awal mula perjalanannya itu seperti apa sih? So ya, sebelum saya memulai cerita ini, karena konten ini sangat yang banyak antusias. Ya. Kemarin kita bikin konten dan banyak pertanyaan, dan ada juga sponsor yang masuk. Waduh. Can you imagine? Baru konten pertama udah ada produk yang Apa masuk. ini? Namanya Skincare ya? Haibuna Skincare. Haibuna Kalian bisa cek di Instagramnya. Udah Oke? Oh mantap. Alright. So, tadi gimana Mas pertanyaannya Mas? Jadi awal mula melamar di kebetulan Mas Hariri ini just for your information dia bekerja di Royal Caribbean Cruise Limited. Nah, kapal pesiar dan itu Royal Caribbean Cruise Limited nama perusahaannya. Awalnya itu memulai itu mendaftarnya seperti apa perjalanannya, Mas? Karena kan setahu ya bagi orang awam biasanya pelayaran itu banyak ke kapal tanker, ya kan kapal kargo. Nah, ini bisa menemukan jalan untuk mendapatkan posisi sekarang tuh seperti apa, Mas? So, ya. Mungkin kita bisa start dari pertama kali saya sekolah dulu. Sekolah ya? Jadi saya dulu sekolah di Politeknik Pelayaran Surabaya. 3 tahun sekolah dan 1 tahun praktek. Jadi praktek saya di kapal Malaysia, kapal kontainer, kapal General Cargo. Setelah itu lulus, baru saya coba apply di Royal Caribbean. Karena saya antusias dengan kapal pesiar, Mas. Oh gitu ya? Karena saya tertarik lihat kapal pesiar. Akhirnya saya coba apply, walaupun banyak hal yang membuat saya tuh pesimis. Karena belum adanya orang Indonesia di kapal pesiar, terutama di Royal, jadi saya sedikit takut. Akhirnya yang membuat saya berani, saya coba mengapply, tapi kita start dari bawah. At least saya tahu kemampuan saya di mana, dan saya bisa tahu kayak gimana sih environment di atas kapal pesiar itu. Jadi saya mulai start bekerja itu tahun 2019. Saya bekerja sebagai junior seaman. Junior seaman itu sebagai posisi paling bawah di deck departemen. Yang tugasnya ngechat, yang tugasnya ngetok gitu-gitu Mas. Kalau Mas lihat di di sini pakai baju biru, kita panggilnya Blue Boy biasanya. Betul, kita panggilnya Blue Boy. Jadi tugasnya ya berat lah, maintenance kapal. Yes. Maintenance kapal. Bener, jadi kita maintenance kapal. Dari situ baru saya coba apply sedikit demi sedikit. Setiap bulan saya coba apply. Memang susah, tapi at least kita bekerja dan kita coba improve apa yang kita bisa. Berarti intinya nothing impossible. Betul. Nah, nothing impossible. Betul. Ya itu guys. Jadi nothing impossible. Aku tadi sempat dengar setahun ya di Malaysia, kapal Malaysia itu. Itu intinya nyari sendiri,
mau ke sana itu apa memang ada tawaran apa gimana sih? Nyari sendiri. Oh nyari Kita sendiri? tuh dari kampus, habis itu kita apply sebagai kadet. Kadet itu magang lah Mas, istilahnya magang. PKL ya kalau PKL, di betul, perhotelan betul. tuh PKL. PKL, jadi kayak kita magang setahun di kapal kargo. Jadi setahun di situ Tapi digaji kan? digaji, Oh, tapi ya agak ya gitulah namanya PKL kan. Berapa Separuh. sih? Ya Makan sekitar, 3 kali sehari apa sehari sekali? aduh makan 3 kali, Oh, iya, aman, aman. makan aman. Terus ya setiap bulan lumayan lah, bisa Ada lah buat ya, nyelengin, Ya, betul. buat nanti bayar ijazah dan sertifikat lainnya. Oh, oke. Jadi ada tabungan lah dari situ. Berarti selama setahun tuh dari perusahaan Malaysia itu balik lagi ke Indonesia, terus langsung ke apply lagi ke RCL apa masih ada jenjang waktu itu? Wah, itu sih Perjalanan susah. lama ya? Perjalanan lama karena saya harus nge-apply dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Hmm. Sampai akhirnya saya ketemu di Equinox Bahari Utama di EBU. Jadi saya apply di situ. Oh, oke. Saya apply di situ, saya interview di situ, akhirnya saya keterima sebagai junior seaman. Nah ini yang menarik nih, Ketika lo lulusan orang pelayaran Indonesia ya, berapapun grade-mu, sepintar apapun, ini koreksi kalau salah ya. Ya. Kalau kamu lagi apply ke agency itu pasti ditawarnya nggak langsung second officer, bener kan? Benar. Pasti dari bawah, bener ya? Ya terutama di kapal pesiar ini karena Pesiar. mereka punya hiring partner sendiri buat officer Mas. Jadi kayak sekolah dari Kroasia, sekolah dari Norway, US, UK baru mereka hire buat jadi officer. Jadi sulit buat kita orang Asia apalagi orang Indonesia. Akhirnya yang saya lakukan saya coba masuk dulu, mulai dari bawah merintis sampai akhirnya bisa. Oh iya, mantap. Memang manusia itu butuh proses, tapi kebanyakan orang itu nggak mau tahu prosesnya. Itu Maunya, dia. kok bisa jadi second officer ya seperti itu ya? Dan sebenarnya kan sudah pernah pengalaman nih di kapal kargo. Perbedaan yang mencolok itu, walaupun waktu itu kita ambil aja contoh junior seaman di kapal kargo sama junior seaman di kapal pesiar, itu bedanya apa sih? Selain dari sisi gaji itu. Aha. Kalau ya pertama fasilitas sih. Fasilitas tuh gak selengkap di kapal pesiar. Oh, gitu ya. Ya jadi dan juga krunya dikit. Ya mentok-mentok 40 orang lah. 40 orang. Jadi ketemu sehari-hari gitu lah 40 orang. Kalau di sini kan ada sekitar 2000 orang. Ada sekitar 1700 hampir 2000 orang lah. Ya, betul. Jadi tuh yang bikin kita enjoy jadi dalam bekerja gitu Mas. Dan lagi kan kalau di kapal kargo, kapal tanker itu lingkupnya nggak terlalu besar sebenarnya kan. Betul. Kalau di sini itu guys, sekedar informasi, mungkin lebih dari 75 negara berbeda jadi satu gitu ya. Itu suatu pengalaman yang asik sih. Dari berbagai negara campur jadi satu dan lingkupnya lebih luas Bang pasti. Betul banget Mas. Berarti setelah proses dari EBU itu perasaannya gimana tuh awal-awal? Oke, kamu keterima join di kapal pesiar. Awalnya seneng Habis itu nangis ya? karena saya gak tahu posisinya apa sih. Apa ya, penting Junior seaman keren apa? kan? Masuk Junior nih. seaman. Masuk ternyata ngechat. Aduh, ngetok setiap hari maintenance but it's okay. Tapi- Part of process. Iya, part of process. You need to love it. Part of process itu. Dan memang kalau kita manggilnya lebih gampang blue boys ya. Walaupun posisinya itu junior seaman. Dan itu kerjaannya emang berat banget, Mas. Berat Jadi Mas. aku kan saya di hotel departemen sering banget ngeliat teman-teman blue boy itu, wah ini kayaknya kerjaannya berat sekali. Apalagi kalau di cruise-cruise Caribbean gitu, Mhm. itu panasnya minta ampun di tengah-tengah matahari yang panas banget. Mereka itu ngecat kapalnya maintenance ya. Hampir semua aku pernah punya pengalaman gini Mas. Jadi dia memang ngebersihin cerobong asap itu guys. Serius. Jadi dia naik gila. tinggi dan memang nge-scrub cerobong asap dan itu menurut aku pekerjaan yang sangat berat sekali sih. Benar. Makanya kalau dilihat konten-konten saya yang dulu, saya hitam banget Mas. Iya benar. Aku pikir orang Ambon kan. Itu banget. Ya itulah ya. Tapi fun fact, ini sebenarnya Mas Hari ini aslinya dari mana Mas? Saya lahir di situ Bondo, Jawa Timur. Ini kita satu daerah guys. Kami Ternyata itu dari- sama kita. sama-sama Situbondo. orang Situbondo Jawa, Jawa Timur. Timur. Dan mungkin kita beda berapa? Beda generasi 5 lah. angkatan. Ya. 5 angkatan ya? Benar. Beda 5 angkatan aja sebenarnya guys. Iya 5 angkatan. Ya nggak terlalu tua lah kita. Lagi berkembang. Ya, jadi gitu. Jadi junior seaman itu, habis junior seaman itu untuk perjalanan karir ke second officer apa aja sih step yang dilewati dan satu lagi apa sih yang dipersiapkan? So ya, waktu saya masih jadi junior seaman, saya tuh awalnya observe. Officer tuh kayak gimana,
sama compare sama diri saya. Kenapa kok saya nggak bisa jadi officer? Kenapa kok orang Indonesia susah jadi officer di Royal? Jadi yang pertama saya lakukan observe. Saya lihat dulu apa sih kelebihan orang-orang itu kok bisa jadi officer. Ternyata emang benar. Ternyata jauh perbedaannya. Jauh perbedaannya. Ada perbedaan dalam sisi Banyak hal mas. Dari bahasa. bahasanya pertama. Bahasa. Bahasanya udah beda jauh. Public speakingnya beda. Attitude-nya beda. Knowledge-nya beda. They know how to say something, they know how to deliver, explain something to everybody. Jadi gak asal nyuruh, gak asal nunjuk sana nunjuk sini, tapi mereka tahu gimana caranya memperlakukan orang lain, cara jelasin ke sama orang lain. Itu beda sih. Jadi itu namanya soft skill. Itu yang beda mas. Mungkin knowledge-nya satu dunia sama karena kampusnya sama, tapi soft skill itu yang beda sih mas. Itu sih. Menarik ini guys. Bagi teman-teman yang mau join ke kapal pesiar atau sedang menjalani kontrak di kapal pesiar, kalau kamu mau mengupgrade dirimu, quote Mas Hariri tadi, observe. Jadi jangan cuma kerja, ambil uang terus pulang. Ya, kamu akan dapat apa yang kamu mau. Ini penting banget. Tapi kalau kamu observe, you will automatically upgrade yourself. Sebenarnya ini kita akan bersambung ya Mas Hariri. Kita nanti akan ada part-part selanjutnya dan make sure kalian subscribe. Insya Allah kita setiap minggu akan upload dan kalau misalkan ada Q&A nanti kita akan ada ini hashtag tanya officer. Betul. Mantap tuh. Dari kemarin aku udah memfilter nih beberapa pertanyaan yang sudah kita filter. Tentunya kita mohon maaf kita nggak akan bisa jawab semua ya. Betul. Kecuali nanti kalau sudah memang di atas nih janji kita nih kalau misalkan sudah 500.000 subscriber kita bisa ngadain live. Wah betul, boleh banget live tuh. YouTube, minta kita konekin ke kamera aku, kita live YouTube di atas kapal pesiar tuh keren kayaknya. Mantap. Oke, pertanyaan pertama datang dari Mas Tridiantara. Bang, kalau start dari gale apa bisa nyampe jadi officer? Kalau emang bisa, butuh berapa lama? Wah. Nothing is impossible mas. Iya. Tapi agak berat. Agak berat ya. Ya bukan mendiskriminasi apapun posisinya. Iya, betul. Cuma kan kita beda dari departemen yang lain. Jadi betul. ada marine department, ada hotel department. Nah, itu. Jadi kalau mau dari hotel department mau ke marine, at least kalian harus punya license dulu. Kalian harus punya sertifikat dan harus punya keterampilan itu. Jadi kalau dari gali mau jadi officer, ya kalian harus kuliah dulu. Kuliah dulu sampai kalian dapat license kayak di sekolah pelayaran itu. Jadi kita dapat license, dapat sertifikat, baru kalian harus punya experience, kalian harus join di kapal kargo, ada panjang perjalanan. Jadi dari sekolah kalian harus punya experience kapal kargo dan setelah itu baru kalian apply di sini. Jadi sebenarnya bisa, cuman perjalanannya akan sangat jauh. Pastikan umur Anda cukup. Betul. Jadi kalau bagi Anda yang umur 30, 35, udahlah di hotel departemen aja ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang anak muda masih 20, 21 tahun, bisa aja ya. Boleh sekolah dulu pelayaran dan nanti kita akan share lebih detail seperti apa proses perjalanannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua dari Arifki.p. Mas, awal-awal banget masuk sekolah pelayaran gimana Mas? Seleksi dan lain-lain. Oh ya. Jadi saya tahu sekolah pelayaran ini dari internet sebenarnya. Saya nggak tahu sekolah ini, saya nggak ada keluarga pelaut Mas. Jadi setelah lulus SMA, saya browsing apa sih yang setelah kuliah tuh bisa langsung kerja. Akhirnya keluar dari Kementerian Perhubungan, baik pilot ataupun pelaut gitu Mas. Akhirnya saya coba apply di pelayaran karena deket di Surabaya dan rumah saya kan dulu di Situbondo jadi deket. 4 jam lah. Ya lumayan lah. Jadi kita berangkat dari Situbondo ke Surabaya untuk melakukan tes itu. Jadi seleksinya ada seleksi kayak tinggi badan itu ada, seleksi psikotes, terus seleksi kayak pelajaran-pelajaran gitu Mas. Biasa normal lah kuliah gitu. Bentar, aku potong. Kayak ada seleksi kesehatan itu ada tinggi minimal gak sih? Ada. Berapa? Ada. Ingat gak? Seingat saya 160 itu tuh buat cowok kayaknya sih. Minimal. Dan kalau untuk ke pelayarannya apa untuk ke Royal Caribbean? Ke pelayarannya. Oke, 160. Iya, soalnya kan lagi kalau mau ke bagian navigasi jurusan saya nautika, kalian harus jurusan IPA. Harus jurusan IPA. Kalau anak-anak IPS pinggir dulu. Kalau mau IPS mau ke pelayaran bisa, tapi ke engine bagian engineer. Oh gitu ya, aku baru tahu loh ini. Bagian engineer tuh bisa. Jadi harus memang jurusan IPA gitu? IPA. Karena emang di tesnya itu sih nanti ada bagian kayak mata pelajaran gitu Mas waktu kita SMA. Kok tata boga? Waduh. Bisa juga. Bisa juga ke chef tapi. Bisa. Gitu sih Mas.
Ya, Waduh, setelah itu ada waduh. banyak seleksinya itu tuh, ada tes kesamaptaan, tes wawancara, Nah, terus ya ada sekitar 5 tahapan tes lah atau 4 saya lupa. Intinya ya kayak sekolah kedinasan lainnya. Kayak gitu. intinya proses itu memang panjang. Tapi ketika kalian sabar, ketika kalian benar-benar tekun, ya nothing possible itu tadi. Jadi Betul. memang benar-benar yang kalian tuh harus menjalani proses itu segini. Nggak cuman officer sebenarnya. Orang kalian bisa tanya sama siapapun, orang yang mau kerja di kapal pesiar itu prosesnya panjang banget, ya kan? Betul. Interview sama agensi, walaupun kita akan kasih bocoran. Kita juga bisa melamar tanpa agensi. Mhm. Tapi nanti itu kita akan bahas di episode selanjutnya. Plus minusnya itu seperti apa sih? Kamu Make lewat sure kalian lihat ini. subscribe dulu ya. Betul. Kamu harus subscribe dulu. Kita ke pertanyaan berikutnya adalah dari Sul Thomas ya. Mohon izin bertanya, saya memiliki latar belakang sarjana hukum. Adakah celah jenjang karir di kapal pesiar dengan latar belakang tersebut, Cap? Terima kasih. Sebenarnya dari banyak jurusan pun bisa sih Mas di sini. Ya enggak sih? Minimal SMA. Minimal SMA. Kayaknya banyak sih jurusan di sini yang menerima berbagai jurusan, ya enggak sih? Iya. Dari HR kita bisa, Betul. dari IT juga bisa. Banyak loh, aku ketemu kemarin orang IT, orang Indonesia. Iya, IT bisa, HR bisa, terus fotografer kayak Masnya ini fotografer bisa, terus dari ya tata boga bisa larinya ke chef gitu, restoran bisa, Restoran bisa. waiters, kasino juga ada. Kecuali mungkin yang ini ya, ke officer mungkin itu yang harus lebih spesifik. Iya, jadi kayak Karena emang nggak bisa. emang harus sekolah dulu sih. Ya itu ya bisa dibilang rezeki juga sih Mas. Iya. Kayak gitu sih Mas. Jadi kalau sarjana hukum larinya ke officer seperti Mas Hariri itu nggak bisa sih. Kalau kita ngomong langsung aja. Kenapa? Karena kita buat konten yang benar-benar real ya. Jadi benar-benar kita mengedukasi follower kita. Betul. Ya, jadi kelebihan nanti di podcast kita itu kita akan ngomong apa adanya guys. Betul. Gak ada yang ditutup-tutupi. Jadi memang kalau dari jalur hukum tuh kemungkinan belum bisa. Tapi kalau misalkan nanti kamu nyari pengalaman 1 tahun di perhotelan, ya kamu bisa masuk aja di dunia perhotelan, housekeeping, restoran itu Bisa start dari situ. Iya, bisa start dari situ. Betul. Oke, next question. Nih, pertanyaan terakhir nih. Dari Muhammad Aldo. Excuse sir, kalau untuk menjadi kadet mesin di kapal pesiar, apakah bisa? Dan bagaimana untuk jenjang karir ke depannya? Demikian pertanyaan saya. Thank you sir. Excuse sir. Waduh, formal sekali Pak Muhammad Aldo ini. Bagus. Beradab. Kayak nanya ke kepala desa. Coba tuh dari kadet. So far ya, saya kan punya kadet juga di kapal ini. So far kadet itu dari UK Mas. Belum ada dari Indonesia. Belum, karena kalau dilihat makanya kan ada di sini kayak UK kadet gitu. Jadi kalau kalian mau ngeplay UK tuh ini guys, United Kingdom ya. Oh, iya. Anyway, United Kingdom, bukan apa Mas? Ukraina. Itu tuh United Kingdom. Kalau yang nggak tahu United Kingdom ya London Inggris lah gitu aja lah. Tempatnya lahirnya ini Wayne Rooney. Oh betul. Ya gitu Mas. Jadi kalau mau apply langsung jadi kadet kayaknya susah. Susah ya. Karena mereka punya hiring partner sendiri. Ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin kalian bisa coba dari bawah dulu, nanti apply jadi kadet. Dari bawah? Dari junior seaman, dari maintenance, nanti kalian coba apply ke staff kapten untuk jadi kadet. Oke. Jadi itu Mas Muhammad Aldo memang untuk sementara untuk kadet-kadet itu dari UK ya sebenarnya. Iya dari UK. Ya kalau mau ya dari bawah dulu lah, nanti apply di sini. Apply di sini jadi kadet. Gini informasi lagi sebenarnya kan di kalau kapal pesiar itu ada 2 sebenarnya yang aku tahu, ada deck sama engine ya. Kalau orang engine lumayan kok, orang-orang Indonesia tuh banyak di sini. Mungkin masih bisa engine. Ya. Apa sih kalau engine tuh apa sih dari oiler ya? Ya dari bawah juga jadi Oiler namanya. Oiler terus apa ya? Ya bagian itulah Mas, bagian maintenance juga. Maintenance. Aha. Kalau pernah nggak ketemu orang Indonesia di kapal pesiar tapi bagian engine posisinya yang agak lumayan, pernah? So far belum sih Mas. So far belum. So far belum juga. Tapi dari katanya sih ada yang bilang ke saya ada engineer juga dari Indonesia. Dari Indonesia? Ada juga. Engineer gitu? Engineer juga. Entah third engineer atau fourth engineer. Ada kok dari Indonesia tapi saya belum ketemu. Belum ketemu ya? Ya. Aku sih belum ketemu selama 8 tahun di Royal Caribbean Cruise tuh. Udah 8 tahun Mas. 8 tahun gitu. Saya baru 4 tahun. Jadi 2 tahun lagi kalau bisa selesai. Kita jadi pebisnis saja. Mantap. Jadi selama 8 tahun itu
Aku pernah ketemu HR spesialis orang Indonesia, IT ada. Jadi memang enaknya di perusahaan ini ya. Ini kita promo perusahaan kita nih. Enggak, maksudnya in fact faktanya di Royal Caribbean Cruise itu, perusahaan Royal Caribbean Cruise itu, misalkan nih kamu start dari Gali, itu bisa pindah ke IT itu bisa, Bisa. ke HR tuh bisa. Bisa. Tapi satu yang kalian harus ingat, the power of language itu Ya. penting banget. Soft skills. Ya. Iya. Public speaking harus Public bagus. speaking dan kamu harus menguasai bahasa Inggris itu penting banget guys. Benar. Aku punya temen gini, sekedar cerita, dia baru datang itu bahasa Inggrisnya parah, belum bisa, bahkan untuk komunikasi sama tamu tuh takut, malu gitu. Tapi karena dia punya kemauan yang kuat, setelah 2 kontrak dia udah naik jadi stateroom. Oh. Nah pas aku tanya-tanya gitu, ya memang observe itu tadi, makanya kalian tuh masuk aja dulu, jadiin ini first gate. Nah kalau udah jadi first gate, nanti terserah kalian mau kemana gitu kan. Betul. Ya, tapi Betul. kalau dari departemen perhotelan itu, ya itu lebih mudah untuk pindah dari satu departemen ke departemen lain. Tapi kalau untuk Mas Hariri memang harus punya spesifik ilmu ya, Benar. yang memang harus harus dipelajari sungguh-sungguh. Dan kemarin ini dengar-dengar kayaknya ada calon officer lagi perempuan nih. Oh ya. Iya kan ya itu kita rahasiain ya. Itu kemarin sempat cerita sama aku sudah proses. Udah proses, kemarin udah Interview interview, kemarin juga udah tanya orangnya sama saya juga, tanya gimana interviewnya kayak gimana. Ya, saya harap sih ada banyak lagi orang Indonesia yang Iya, bisa iya, jadi betul, officer. betul, betul. Karena perlu bibit-bibit banyak lagi, Mas. Karena saya yakin orang Indonesia juga mampu kok, Mas. Iya, Orang betul. Indonesia mampu, cuma kadang kita malu. Kita malu, kita gak mau show Kurang something. pede. Kurang pede, gak mau show something. confident. Ya, jadi kadang mereka gak confident karena mereka gak tahu how to speak gitu loh, Mas. Jadi kalau mereka udah oke sama bahasa Inggrisnya, kayaknya sih sama knowledge-nya oke, kayaknya mereka bakal confident juga. Ya, we'll see lah. Semoga ada lebih banyak lagi orang Indonesia yang bisa jadi officer di Royal Caribbean. Kemarin itu nunjukin soalnya kan. Jadi aku nggak ada background ini ya guys, nggak ada background untuk Marine Departemen, tapi kemarin sempat ditunjukin soalnya, wah pusing aku ngeliatnya. Jadi ada angin circle gitu segala macem. Dengar-dengar sih sudah first interview sudah selesai. Udah. Second interview juga udah. Jadi prosesnya setelah itu apa tuh? Biasanya Waktu saya waktu itu training 8 bulan, Mas. setelah proses itu? Setelah proses itu saya interview sama staff kapten, sama kapten, sama 2 port kapten Miami. Port captain? Yes, 1 HR manager dari Miami. Yang khusus ini Marine. Yes, jadi total 5 orang saya interview. Setelah itu baru ada stress test, ada exit specific test, ada call rec test ya juga ada, terus apa lagi ya, environmental test juga ada. Wih, itu perjalanannya itu luar biasa. Karena baru pertama, Mas. Iya, Mereka benar. bilang, Kan Filipina nggak ada. Filipina ada, tapi mereka tua udah, Mas. Mereka tuh udah sekitar 20 tahun jadi maintenance. Buset. Karena mereka punya sertifikat, baru mereka bisa diangkat, dan itu pun sekitar 3 tahun udah finish kontraknya. Mungkin mereka nyoba berkali-kali mungkin. Betul. Iya. Betul. Balik lagi ke rezeki sih, Mas. Iya, dan usaha juga. Betul. Dan sekarang semuanya itu bisa dipelajari kok sebenarnya. Cuman tergantung kemauan kita deh. Sebenarnya seberapa rajin kita ya. Yang pasti juga doa orang tua itu penting banget. Bener, itu salah satu kuncinya. Restu orang tua. Restu orang tua. Harus baik sama orang tua. Doa orang tua itu sangat membantu perjalanan karir seorang anak. Betul, setuju banget. Jadi memang harus semua elemen dilibatkan, betul ya. Betul. Jadi kalau kita bisa ngerasa sendiri apa-apa sendiri, nggak bisa. Emang hidup manusia itu emang harus diwajibkan terkoneksi satu sama lain. Sosial. Harus terkoneksi memang ya, orang tua, berdoa juga. Ya, nothing impossible. Itu quotes kita hari. Mungkin itu aja podcast hari ini buat episode perdana di channel Mas Hariri Sulaiman. Nanti kedepannya nanti kita akan ada daily vlog ya. Betul. Jadi nggak semua tentang podcast. Ini podcast perdana kita. Kita lihat bagaimana respon teman-teman, dan jangan lupa share, subscribe channel apa namanya kemarin? Hariri Sulaiman .official. Ya, jangan salah subscribe karena sudah ada account yang non official. Curang mereka. Curang banget mereka. Jadi view-nya banyak ya? View-nya banyak.
subscribernya juga banyak. Subscribernya juga banyak. Tapi Kalian curang banget, curang more. gini guys, semua video itu ada copyright. Jadi kalau bisa subscribe yang benar-benar Official aja. official ya. Nanti aku tulis di bawah ini. Kalau memang mau pertanyaannya yang quick kayak quick pertanyaan, quick question gitu ya, kita ini Instagram kita sama TikTok kita. Dan next kita akan undang orang yang spesial ya. Jadi kita akan ngundang orang dari departemen restoran. Dari departemen lain bisa Departemen tuh. lain, Buat ya. sharing-sharing buat teman-teman yang mau bekerja di kapal pesiar juga. Ada Bukan hanya restoran, ada ini macam-macam. bukan marine doang. Bukan marine Jadi departemen hotel, dan kita nanti ada vlog biar kalian tahu environment di kapal pesiar itu seperti apa. Nah, betul. Nanti kita muter-muter di kapal pesiar biar kalian juga tertarik. Oke. Siap. Nanti semuanya akan kita sharing hanya eksklusif di channelnya Mas Hari. Ya. Dan sekali lagi for your information, apa yang kita share itu tidak dibuat-buat ya, Mas. Benar. Tidak dibuat-buat. Memang itu pure informasi apa yang kita tahu. Kalau misalnya kita nggak tahu, kita akan cari tahu. Betul. Oke guys, jangan lupa sekali lagi subscribe, comment, share video ini. Till next time. Ciao. Ciao, see you Assalamualaikum guys. warahmatullahi wabarakatuh.